Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini Gereja Universal merayakan peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Karena itu mari kita awali permenungan kita di pagi hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengajarkan kepada kami pencerahan budi pada peringatan Santo Bonaventura, Uskupmu. Bantulah kami untuk berkembang karena ajarannya yang cemerlang dan selalu meneladan kehangatan kasih-Nya. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan budi kami, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman. Semoga dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami mampu dengan berani mewartakan kabar baik-Mu kepada semua orang. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Melalui bacaan hari ini, terutama dalam bacaan Injil, Yesus bersama para murid dari kota ke kota untuk menyerukan pertobatan. Yesus mengecam beberapa kota yang tidak bertobat. Mengapa Yesus mengecam? Karena tujuannya supaya semakin banyak orang diselamatkan. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ternyata beberapa kota itu selalu sibuk mencari tahu segalanya. Sibuk mencari kenikmatan sesaat semata. Karena itu, Yesus berseru, "Celakalah engkau Korazim." Yesus mengatakan, "Celakalah engkau Korazim," karena Yesus bukan benci, tetapi karena mereka tidak mau menerima kasih-Nya. Mereka sudah melihat terang, tetapi memilih tinggal
tinggal dalam hidup yang gelap. Mereka sudah menyaksikan banyak mujizat-mujizat yang telah dibuat oleh Yesus. Tetapi mereka tidak mau bertobat. Dan karena itu, Yesus dan para murid terus-menerus menyerukan supaya bertobat. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Seperti Korazim, banyak orang, banyak hati hingga hari ini menjadi kebal, mengabaikan ajaran Tuhan. Dan karena itu, tidak heran kalau Yesus mengecam kita yang mengatakan percaya tetapi jauh dari Tuhan. Mau mengikuti apa yang kita mau, mengikuti ego kita masing-masing, dan mengabaikan Tuhan. Santo Bonaventura sangat mencintai Tuhan dengan akal yang tajam. Tajam ke atas, tapi juga tajam ke bawah. Tajam ke atas itu artinya membangun relasi yang intim dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana menghayati relasi dengan Tuhan dengan mencintai sesama. Maka di peringatan Santo Bonaventura ini, kita diajak untuk kembali ke jalan Tuhan, untuk pulang ke jalan Tuhan. Kalau selama ini kita mengikuti jalan kita masing-masing, melalui bacaan hari ini, kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kembali ke jalannya, yaitu jalan keselamatan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh karena namanya, diajak oleh Tuhan untuk menjadi jembatan rohani bagi orang lain, supaya bisa melihat Tuhan dan juga menjadi dekat, akrab dengan Tuhan. Maka keselamatan senantiasa kita alami dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang sudah kami dengar dan renungkan bersama di pagi hari ini. Semoga melalui firman-Mu memampukan kami untuk dengan berani mewartakan kasih-Mu kepada sesama kami, biar semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan oleh karena nama-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian, hidup, rencana, dan niat baik kita senantiasa dilindung, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.